Akar konflik Iran-Israel, dari sejarah panjang hingga serangan terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang insya Allah dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baru-baru ini, perang Iran dan Israel meletus. Konflik antara Iran dan Israel bukanlah permusuhan dadakan. Ia adalah hasil akumulasi sejarah, ideologi, dan kepentingan geopolitik yang terus membara sejak Revolusi Islam Iran tahun 1979 saat Ayatollah Khomeini memimpin transformasi Iran dari kerajaan menjadi Republik Islam. Salah satu sikap tegas pertama yang diambilnya adalah menolak eksistensi Israel sebagai negara yang sah. Dalam pandangan Iran, Israel bukan sekadar musuh politik, tapi entitas penjajah yang mencederai prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan di Palestina. Sejak saat itu, Iran membentuk apa yang disebut sebagai poros perlawanan, jaringan ideologis dan militer yang mendukung kelompok-kelompok perlawanan seperti Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Gaza. Dukungan ini bukan semata-mata karena kedekatan politik, tapi sebagai pengejawantahan misi ideologis Iran untuk membela yang lemah melawan penjajahan. Iran memandang dirinya sebagai suara perlawanan terhadap ketidakadilan global, khususnya terhadap penindasan atas rakyat Palestina yang tak kunjung usai. Israel, di sisi lain, menganggap langkah Iran sebagai ancaman langsung terhadap keberadaan negaranya. Karena Iran tidak hanya melawan lewat diplomasi, tapi juga lewat dukungan nyata terhadap kelompok-kelompok yang bersentuhan langsung dengan konflik di perbatasan Israel. Ketegangan pun terus meningkat, dan dunia menyaksikan bagaimana perlawanan ideologis Iran dibalas dengan operasi militer, sanksi ekonomi, dan isolasi internasional terhadapnya. Konflik ini memasuki babak baru ketika Israel menyerang konsulat Iran di Damaskus. Bagi Iran, serangan ini adalah pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan negara dan pelanggaran hukum internasional. Maka, serangan balasan Iran yang diberi nama Operation True Promise bukan hanya sekadar respons militer, melainkan pesan kuat bahwa harga diri dan kedaulatan tidak bisa diinjak-injak begitu saja. Iran meluncurkan ratusan drone dan rudal balistik ke jantung Israel, menciptakan ketegangan internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam sejarah konflik Timur Tengah, ini adalah titik balik di mana sebuah negara Muslim secara terbuka dan langsung membalas tindakan agresi Israel. Iran pun mendapat dukungan moral dari banyak rakyat di dunia Islam yang selama ini merasa frustrasi melihat penjajahan Palestina yang tak kunjung selesai. Israel merespons dengan kekuatan penuh, menyerang pusat-pusat militer Iran, termasuk fasilitas nuklir di Arak dan Natanz. Tapi bagi sebagian besar rakyat Iran, ini bukan sekadar konflik politik. Ini adalah pertarungan harga diri dan prinsip. Ketegangan semakin meningkat, namun dalam narasi Iran, ini adalah bagian dari perlawanan terhadap hegemoni dan kesewenang-wenangan. Dari sudut pandang Islam, sikap Iran dipandang oleh sebagian kalangan sebagai cerminan keberanian dalam menghadapi kezaliman global. Negara-negara lain mungkin memilih jalan kompromi dan diam, tapi Iran memilih jalan perlawanan. Ini tentu bukan tanpa risiko, tapi juga bukan tanpa alasan. Banyak yang menilai bahwa Iran menjadi simbol suara lantang dunia Muslim yang selama ini bungkam. Tentu saja konflik ini berdampak besar pada rakyat sipil. Serangan balasan, blokade, dan tekanan ekonomi menimpa rakyat biasa di kedua belah pihak. Namun yang membedakan adalah Iran berperang bukan untuk menaklukkan, tapi untuk menunjukkan bahwa dunia tidak bisa terus-menerus membiarkan satu rezim terus melakukan pelanggaran HAM dan menindas sebuah bangsa tanpa konsekuensi. Iran juga terus mengangkat isu Palestina sebagai bagian dari perjuangan akidah dan prinsip. Al-Quds bukan hanya wilayah, tapi simbol kesucian umat Islam yang tak boleh diremehkan. Dalam banyak pidato dan narasi, Iran tidak berbicara atas nama negara semata, melainkan atas nama solidaritas terhadap bangsa yang kehilangan tanah airnya secara sistematis. Di sisi lain, Israel terus membangun dukungan global, khususnya dari Barat. Media, ekonomi, dan kekuatan politik diarahkan untuk mempertahankan status quo. Disinilah narasi saling berhadapan. Iran melawan dengan semangat revolusi dan kemandirian, sementara Israel dengan dukungan aliansi kuat dan kekuatan militer canggih. Dunia pun terbelah antara narasi penindas dan yang ditindas.
Perlu dicatat bahwa Iran tidak memerangi Yahudi sebagai agama, melainkan menolak Zionisme sebagai ideologi penjajahan. Ini poin penting yang sering disalahpahami. Dalam sejarahnya, Iran punya komunitas Yahudi yang hidup berdampingan dengan damai. Namun saat ideologi Zionis berubah menjadi alat penindasan, maka perlawanan adalah niscaya. Di tengah semua ini, suara dunia Islam masih banyak yang diam. Banyak negara takut mengambil sikap, khawatir pada tekanan internasional, atau sibuk dengan urusan domestik. Justru karena itulah, banyak rakyat Muslim menaruh harapan pada Iran sebagai simbol keberanian. Walau mereka tidak selalu setuju dengan semua langkah politiknya, tapi suara perlawanan tetap memiliki tempat tersendiri di hati umat. Konflik ini belum menunjukkan tanda-tanda mereda, tapi narasi sudah bergeser. Kini bukan hanya tentang serangan balasan atau rudal. Ini tentang siapa yang berani bersuara saat yang lain bungkam, siapa yang membela nilai saat yang lain menjual prinsip. Dan di medan itu, Iran, meskipun penuh kekurangan, berdiri tegak, membawa semangat perlawanan yang belum padam. Kesimpulan, jika dilihat dari sejarahnya, posisi Iran dalam konflik ini lebih menyerupai simbol perlawanan terhadap kezaliman yang sudah berlangsung puluhan tahun. Sejak berdirinya Republik Islam, Iran secara konsisten menolak pengakuan terhadap pendudukan Israel atas tanah Palestina. Dalam dunia yang semakin takut bersuara lantang, Iran menjadi salah satu dari sedikit negara yang tetap berani menyebut penindasan sebagai penindasan dan mendukung secara nyata perjuangan rakyat Palestina yang terjajah. Ini bukan sekadar konflik wilayah, tapi soal prinsip moral dan keberpihakan terhadap yang lemah. Islam tidak pernah membenarkan agresi, tapi Islam juga tidak mengajarkan untuk diam ketika kezaliman merajalela. Iran mungkin memiliki kekurangan sebagai negara, tetapi dalam hal memperjuangkan Palestina dan menentang dominasi Zionisme, mereka telah mengangkat kepala lebih tinggi daripada banyak negeri Muslim lainnya yang justru memilih bungkam. Dalam konteks ini, keberanian Iran mencerminkan semangat jihad yang bukan hanya tentang pertempuran fisik, tapi keteguhan dalam mempertahankan nilai. Serangan langsung Iran terhadap Israel setelah konsulatnya diserang bukan semata-mata aksi provokatif, tapi sebagai bentuk pembelaan atas kedaulatan dan harga diri. Negara manapun, apalagi yang berpegang pada nilai-nilai Islam, tentu tidak akan tinggal diam saat wilayahnya diserang secara terang-terangan. Langkah Iran bisa dipahami sebagai reaksi yang sah, apalagi mengingat sejarah panjang pelanggaran yang dilakukan Israel di wilayah-wilayah Muslim dan terhadap rakyat Palestina. Dunia Islam seharusnya merenung, mengapa justru negara yang selama ini dicap radikal oleh Barat malah menjadi garda terdepan dalam membela Al-Quds dan menyuarakan penolakan terhadap penjajahan. Banyak negara lain memilih berdiplomasi basa-basi, tapi tak pernah sungguh-sungguh menunjukkan dukungan yang konkret. Dalam konteks inilah, keberpihakan kepada Iran bukan semata-mata soal negara, tapi tentang berpihak pada nilai keadilan yang selama ini diteriakkan, namun jarang dibela secara nyata. Pada akhirnya, konflik ini bukan tentang menyukai atau membenci satu negara. Ini soal siapa yang benar-benar berani berdiri di pihak umat yang ditindas, meski menghadapi tekanan global. Iran mungkin punya kekurangan, tapi keberaniannya untuk menentang ketidakadilan, bahkan dengan risiko besar, pantas mendapatkan penghargaan. Umat Islam hari ini tak boleh hanya menjadi pengamat yang netral, tapi juga harus berani menentukan posisi di pihak kebenaran dan keberanian, atau di pihak diam yang ikut membiarkan kezaliman terus berlangsung.